pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah, Pak. Jadi kenapa nggak pakai masker? Dipakai? Iya, Pak. Maaf. Kita selalu jaga protokol kesehatan ya, Iya, Pak. dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran ini, untuk ketua kelas dimohon untuk ambil doa tersebut. Untuk ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini adalah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa berdoa selesai. Sebelum materi dimulai, saya absen dulu ya. Ajun Pria, Fitri Ratna, Eka Rahmat, Oke, Pak. Khairul, Alisa, dan yang terakhir Riza. Ya, tetap semangat ya, meskipun di saat pandemi seperti ini. Langsung kita mulai materinya. Mungkin ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Ya. Minggu lalu mengenai perkembangan kerajaan Buddha di Indonesia. Nah, baik sekali. Terus perkembangan untuk kerajaan terakhirnya, mungkin ada yang tahu kerajaan terakhir di Buddha? Saya, Pak. Yo, satu-satu. Siapa dulu? Majapahit, Pak. Majapahit, betul sekali kan? Nah, setelah keruntuhan Hindu Buddha, datanglah Islam. Kita sebagai orang Muslim harus mengerti sejarah Islam itu sendiri masuk ke Indonesia. Tidak asal mula ujuk-ujuk muncul mak duduk seperti itu. Ini peta dari penyebaran agama Islam itu sendiri. Ya, kita jelaskan di sini. Mungkin ada yang tahu ini di mana? Nggak kelihatan ya, ini di Arab. Jadi ada beberapa teori yang datang dari benua barat, khususnya dari Arab, lalu perjalanan ke India, lalu ke Asia. Terus ini jalur mana nih? Ada yang tahu? Ya, jalur mana? Selat Malaka yang biasa disebut jalur Jalur Sutra. Bagus sekali, Alvisa ya. Saya lanjut materinya. Nah, jadi ada beberapa teori mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara. Ini saya buka ya. Ini saya maaf. Yang pertama ada teori Gujarat dari India. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda antara lain Prince Neville, Snodgrass, dan Voltaire. Teori ini mengatakan bahwa Islam berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau dari Arab, melainkan dari orang-orang Arab yang berimigrasi dan menetap di wilayah India dan membawanya ke Nusantara. Dan ada beberapa mazhab yang ada di Indonesia yang mungkin kalau kita sendiri sebagai kalangan NU, mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Dan mazhab yang dianut kedua komunitas Muslim itu adalah mazhab Syafi'i. Dan bersama dengan teori mazhab itu juga teori lisan, batu lisan yang ada di Indonesia, yaitu Islam Buddha Pasai dan di mana? Satunya lagi di Gresik. Ya, di Gresik. Di Gresik itu ada salah satu lisan Siti Bimaimun. Terus kemudian ada teori Bengal. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari daerah Bengal. Teori ini dikembangkan oleh S.K. Fatimi. Teori Bengal didasarkan pada teori lisan. Ya, sama sebenarnya. Menurut teori ini, model dan bentuk lisan Malik Al-Saleh yang ada di Samudra Pasai berbeda dengan
dengan yang ada di Jarat, berbeda. Jadi ini seperti pembanding dan lebih mirip dengan batu nisan yang ada di dengan mengikuti teori mazhab. Ternyata terdapat perbedaan mazhab yang dianut oleh umat Islam. Nah, itu mazhabnya ada mazhab Hanafi. Kalau di Indonesia pesantren yang menganut mazhab Syafi'i. Terus kemudian ada teori Komandir dan Malabar. Teori ini dikembangkan oleh Morrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dikembangkan oleh Thomas Bernard. Teori Komandir dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam berkembang di Nusantara berasal dari Komandir dan Malabar, ada juga dengan menggunakan penyimpulan atas teori mazhab. Sebenarnya kalau teori dari tiga teori ini adalah sama ya, mengikuti mazhab-mazhab dari yang berkembang dari Jarat dan Arab. Mazhabnya yaitu mazhab Syafi'i. Ini kertasnya jatuh. Terus teori Arab Mekah. Nah, masih menganut ya dari yang sebelumnya dari Komandir dan Malabar, yaitu satu-satunya tempat asal Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur. Jadi dari Arab, kebanyakan orang Arab itu berdagang ke Nusantara. Terus ada juga lagi terus selanjutnya abad 7 atau zaman Masehi didasarkan pada sumber-sumber Cina mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir barat Sumatera, itu tepatnya di Aceh. Terus selanjutnya teori Persia atau Iran. Teori ini mendasarkan pada teori mazhab, sama lagi dengan teori sebelumnya. Tapi ini teorinya bercorak Syiah, beda yang tadi ya, Hanafi dan Syafi'i. Disebutkan juga adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia, seorang berasal dari Shiraz dan seorang berasal dari Rifaham. Salah satu contohnya ada seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan putra Islam di Nusantara. Adalah takut di Bengkulu dan takut di Sumatera Barat yang sempat dengan ritual Persia sejak tanggal 10 Muharram. Jadi terdapat kaligrafi yang sama di Indonesia juga yang ada di Persia. Terus selanjutnya teori Mesir. Teori yang dikemukakan oleh Kazizem ini juga berdasarkan pada teori mazhab. Nah, sama lagi dengan mazhab-mazhab yang teori sebelumnya tadi. Persamaannya mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir Nusantara yaitu mazhab Syafi'i. Teori Arab Mesir ini juga dikuatkan oleh Neiman dan Jabalender. Tapi keduanya memberikan revisi bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut dekat dengan sekitar daerah Mesir. Terus kemudian teori Dai. Ada yang tahu Dai? Yang kalau ada di TV-TV, Dai adalah istilahnya penyiar, penyiar. Penyebar Islam ada guru penyebar profesional, para dai. Secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan ini juga dari riwayat yang dikemukakan oleh historiografi Islam klasik, seperti misalnya Hikayat Hajar Japasai, terus Sejarah Melayu, dan Hikayat Neron Bangsa. Terus ada lagi teori pedagang. Selain dari beberapa negara juga ada teori pedagang. Islam disebarkan oleh para pedagang mengenai peran pedagang dalam penyebaran Islam. Kebanyakan ditemukan oleh sarjana Barat. Jadi orang-orang Barat beranggapan bahwasanya Islam di Indonesia itu didatangkan oleh para pedagang. Terus kemudian elaborasi lebih lanjut dari teori pedagang bahwa pedagang Muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat di mana mereka bermukim dan menetap. Dengan membantukan keluarga Muslim, maka nukleus komunitas-komunitas tersebut terbentuk.
Jadi mereka berdagang, mereka menetap di pesisir Pulau Jawa, daerah utara itu mereka akhirnya yaitu akulturasi, mereka mengawini suku bumi dan akhirnya akulturasi cipta Islam. Terus terakhir ada Jawa Cina, penyadapan Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina, kembali di Cina dinasti Tang 619 sampai 900 Masehi. Kedaulatan Imam Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan. Yakni Sa'ad bin Abi Waqqas atau pernah menjadi pusat para pejabat Mesir di Cina. Terus ada lagi yang Aberli 2004 dan buku Islam yang menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Yakni bahwa Islam masuk Nusantara benar-benar migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Sebenarnya kita tahu orang-orang Cina di Indonesia sendiri itu sudah populasinya semakin banyak. Ya, itu mungkin bisa dikatakan teori itu teori Cina ini ya salah satu teori yang bisa dibuktikan lah. Terus kemudian wilayah adalah banyak dakwah Islam keturunan Cina. Lalu bisa Sultan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, kalau kita tahu semasa kerajaan Demak, Raden Patah itu adalah ibunya dari kerajaan Java, yaitu dari Cina yang beragama Islam. Nah, terus untuk materi hari ini saya akan memberi sedikit pertanyaan. Jadi kita bentuk beberapa kelompok. Saya bentuk ada 6 orang anak. Saya bentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Ajeng ini, terus kemudian kelompok kedua Eka Rahmat dan Khairul. Selanjutnya kelompok 3 Abisa dan Bija. Mohon dicatat untuk semuanya ya. Untuk kelompok 1 sebutkan 3 bukti yang mendukung teori Gujarat. Saya sambil bicara saya. Nah, terus sudah. Terus kemudian kelompok 2 jelaskan latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Sudah ditulis? Oh, cepat sekali sampainya menulisnya. Terus kelompok 3 yang terakhir, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima di Indonesia. Ya. Nah, jadi ini konsepnya. Setiap pertanyaan yang saya ajukan itu dijawab, langsung dijawab ya. Tidak usah. Nah, tiap kelompok menjawab. Mungkin sudah cukup bisa dijawab kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut kami, tadi soalnya sebutkan 3 bukti teori Gujarat. Yang pertama, ada tulisan Sultan Samudra Pasari Maris Al-Saleh tahun 1297 dengan corak asal tulisan Gujarat dan Gujarat. Yang kedua, corak Islam di Indonesia dan Gujarat sama-sama dipengaruhi aliran Sufi. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan yang erat antara India dan Cina. Baik, bagus sekali. Beri aplaus. Kelompok 3. Kelompok 2 sudah? Ya, jawab betul. Sejarah masuknya Islam itu adalah yang pertama kali dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil pedagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Mereka berlaku di wilayah di Indonesia. Kemudian mereka juga sebagai pendakwah dan sebagai satu ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Bagus sekali. Jadi selain berdagang juga ada tugas, yaitu menyebarkan agama. Terus selanjutnya kelompok 3. Nah, Jadi ada kelompok 3 menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Yang pertama ada penyebaran
dengan konsep akulturasi, damai dan tanpa kekerasan. Yang kedua, politik kedekatan dengan kekuasaan. Yang ketiga, Islam tidak kenal pasal. Yang keempat, ritualnya sangat sederhana dan mudah. Dan yang terakhir, masuk cukup 2 kalimat syahadat. Nah, jadi ada bedanya ya kalau kita materi yang minggu lalu yaitu mempelajari agama Hindu. Jadi ada perbedaan antara agama Hindu dan Islam. Kalau Islam itu lebih ke ya enak kalau kita masuk tinggal mengucap syahadat. Kalau masuk Hindu harus ada beberapa tahapan. Kemudian Islam itu sendiri tidak ada sistem kasta, tidak ada pembeda antara manasi Brahmana, Waisa, Sudra, semuanya sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kesimpulannya untuk materi hari ini ya, kalau masuk Islam. Jadi Islam itu sendiri tidak mentah-mentah muncul di Indonesia, tapi didatangkan oleh beberapa tokoh, beberapa orang dagang. Dulu ya mungkin tidak berambisi untuk menyiarkan, tetapi mereka untuk berdagang. Nah, Islam itu sendiri bahasanya ketika kita mempelajari Islam kita harus menyiarkan, kita harus mengajak supaya untuk masuk Islam. Jadi seperti itu dilanjutkan minggu depan materinya lebih memahami teori yang ini yang lebih tepat untuk kita bahas teori yang mana dengan bukti yang ada di Indonesia. Mungkin cukup materi hari ini, teman hari ini tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Untuk ketua kelas menuntut doa sebelum kita mengakhiri. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa berdoa mengenai doa selesai. Tetap semangat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.